warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik kan? Iya. Untuk lebih semangat lagi, kita belajar daring dalam kelas rangkap model 221. Ya, untuk nyemangat kita, marilah kita menggunakan yel-yel dahulu. Ya, tepuk semangatnya bagaimana? Ya, baik kan? Ya, alhamdulillah. Nah, kita tetap semangat ya belajar daringnya ya. Nah, untuk pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ya, marilah kita berdoa. Selesai. Nah, kita absen dulu ya. Sama Bu Guru dulu siapa hari ini yang tidak masuk atau tidak mengikuti web. Nah, hari ini masuk semuanya ya. Iya, alhamdulillah kita masuk semuanya ya. Untuk kelas 4 dan 5 ya, waktunya kelas 4 waktunya mata pelajaran apa? IPS ya. Nah, kalau kelas 5 waktunya IPA. Nah, saya terangkan dulu untuk kelas 4 waktunya IPS dan kelas 5 harus mendengarkan ya, dan kelas 4 juga harus mendengarkan sama guru ya. Nah, untuk hari ini IPS kita mengidentifikasi macam-macam gejala alam ya. Nah, ini kita mengamati gambar ya, mengidentifikasi atau mendeskripsikan macam-macam gejala alam itu apa saja. Contohnya kita ada tsunami, kekeringan, apalagi banjir bandang, apalagi banjir bandang, ada banjir bandang, habis gitu apa? Gempa bumi. Iya, banyak sekali gejala-gejala alam yang kita ketahui. Nah, sekarang pengaruh pada bumi dari gejala alam. Pengaruhnya bagaimana? Pada bumi dan gejala alam itu merupakan atmosfer, lapisan gas yang berada di bumi. Dan atmosfer itu memiliki ketebalan 1000 km ya. Nah, sekarang mendeskripsikan cara penanggulangan dari gejala alam bagaimana? Kita harus melaksanakan program tebang pilih dan mengadakan mobilisasi. Ya. Yang kedua, buang sampah pada tempatnya. Yang ketiga, kita harus rajin membersihkan saluran air. Sudah paham anak-anak? Ya, kalau sudah paham, sekarang ganti kelas 5. Waktunya IPA ya. Nah, juga sama. Kita terangkan dulu ya sama Bu Guru ya, mengidentifikasi atau alat pernafasan pada manusia. Sekarang ada alat pernafasan pada manusia, di sini ada rongga hidung, ada pangkal tenggorokan, ada trakea, ada bronkus ya, dan juga ada paru-paru. Nah, yang kedua kita mengidentifikasikan gangguan pada pernafasan, ada asma, paru kronis, ada bronkitis ya. Yang ketiga kita mendeskripsikan cara penanggulangan dari gejala alam. Kita harus menjaga pola makan, tidur yang cukup, ya, membatasi waktu bermain di luar, dan kita gunakan air purifier. Nah, di sini sudah jelas anak-anak. Bisa ditanyakan? Boleh, ya. Nanti saya bentuk diskusi, ya, satu kelompok 5 anak. Bagaimana kita mendiskusikan dengan cara-cara yang lain, ya, tentang kelas 4 IPS, ya, gejala alam itu bagaimana, dan yang kelas 5 itu waktunya IPA, ya, mendiskusikan macam-macam gejala alam.
ya. Nah, atau alat pernafasan pada manusia itu kelas 5. Sudah ya? Iya. Kalau sudah, saya akhiri dan kita tutup untuk berdoa ya. Semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah ya, sehat semuanya. Nah, untuk hari ini kita pembelajaran daring kelas lengkap model 222, kelas 5 dan kelas 4. Untuk hari ini pembelajaran sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Sebelum pembelajaran kita mulai, ada yang ditanyakan kepada Bu Guru? Tidak ada ya? Hari ini di absen Bu Guru dulu ya. Semuanya sudah lengkap ya? Tidak ada yang masuk? Ya, semuanya lengkap. Untuk hari ini kelas 5 dan kelas 4. Kalau kelas 5 waktunya matematika. Kalau kelas 4 itu waktunya IPA. Saya terangkan untuk kelas 5 dulu tentang pengertian bilangan bulat. Bilangan bulat itu merupakan bilangan yang di dalamnya adalah ada bilangan cacat, ada bilangan asli, ada bilangan prima, ada bilangan komposit, bilangan 0, bilangan 1, bilangan negatif, dan bilangan ganjil, serta ada bilangan genap. Konsep bilangan bulat itu adalah ada dua, bilangan bulat positif dengan bilangan bulat negatif. Bilangan bulat positif itu bernilai positif dimulai dari bilangan 1 ke atas ya, dan seterusnya. Contohnya ada angka 1 atau bilangan 1, ada 2, ada 3, ada 4, ada 5, dan seterusnya. Kalau bilangan bulat negatif itu bernilai negatif 1 ke bawah dan seterusnya. Contohnya ada min 1, min 2, min 3, min 4, min 5, dan seterusnya. Sekarang garis bilangan. Siapa yang tahu garis bilangan? Nah, di sini suatu garis bilangan lurus. Setiap titik ini melambangkan suatu bilangan. Ya, bilangan bulat itu ditunjukkan ada min 6, min 5, min 4, min 3, min 2, min 1. Ini yang dinamakan bilangan bulat negatif. Kalau 0 ini adalah bilangan 0. Kalau 1 itu bilangan bulat positif. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Sekarang membaca lambang bilangan bulat. Ya, contohnya negatif 12 dibaca negatif 12 minus 12 atau min 12. Ada lagi contohnya min 15 atau negatif 15 bisa dibaca minus 15 atau min 15. Sudah paham anak-anak? Bisa ditanyakan lagi kepada Bu Guru. Iya, semuanya sudah paham ya? Nah, sekarang ganti kelas 4 tentang pesawat sederhana. Siapa yang tahu pesawat sederhana bagaimana? Ada yang tahu? Nah, di sini kita jelaskan dulu ya tentang pesawat sederhana. Pesawat sederhana itu adalah alat-alat yang dapat memudahkan pekerjaan manusia atau memperbesar gaya untuk mempermudah pekerjaan.
Alat-alat pesawat sederhana banyak kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari, baik di rumah, di sekolahan, di lingkungan masyarakat, ya. Contohnya, kalau di rumah ada sapu ijo, kain pel, ya, gerobak, gunting, engsel pintu, roda, katrol, jepit kuku, pisau, dan sebagainya. Nah, tujuannya apa sih pesawat sederhana? Siapa yang tahu? Ada yang tahu? Nah, di sini tujuan pesawat sederhana pertama, kita melipat gandakan gaya atau kemampuan. Yang kedua, mengubah arah gaya yang dilakukan. Yang keempat, itu mempermudah dalam pengangkatan. Yang kelima, itu menambah kecepatan atau perpindahan yang besar. Itu tujuannya pesawat sederhana, ya. Sekarang ada prinsipnya. Pesawat sederhana dibagi 4 macam. Ada pengungkit tuas, ada bidang miring, ada katrol, ada roda berporos. Sekarang pengertian pengungkit atau tuas. Di sini menggunakan pengungkit atau tuas, kita melakukan pekerjaan dari kedua pertanyaan, ya, di mana manusia itu menciptakan tuas atau pengungkit untuk mempermudah pekerjaan manusia. Contohnya, martil digunakan untuk pencabut paku, ya. Yang kedua itu adalah bidang miring. Siapa yang tahu bidang miring? Iya, ya, di sini diterangkan sama Bu Guru dulu. Ya, bidang miring itu untuk membantu memindahkan benda-benda yang terlalu berat. Contohnya di sini misalkan Budi ingin memindahkan peti ke dalam truk, ya. Kemudian Budi itu mengambil papan yang lebar, kemudian disandarkan ke truk dengan posisi miring, ya. Nah, mengapa kok papan itu bisa miring? Ya, supaya Budi itu lebih mudah memindahkan peti ke dalam truk, ya, dan tenaga yang dikeluarkan Budi akan semakin kecil dan mengangkat membutuhkan tenaga yang lebih besar. Ya, ada prinsip menggunakan bidang miring, yaitu tangga rumah tangga sebagai penghubung lantai 1 dan lantai 2, atau baut. Yang kedua itu baut dan rolir. Yang ketiga itu pisau, dan masih banyak lagi. Sekarang yang ketiga ada katrol. Siapa yang tahu katrol? Semuanya sudah tahu katrol? Biasanya digunakan untuk apa? Untuk mengatrol barang-barang yang berat, ya. Nah, katrol itu suatu roda yang berputar pada porosnya dan digunakan bersama tali atau rantai, ya. Prinsip kerjanya yaitu menarik atau mengangkat suatu benda dengan menggunakan poros sehingga terasa lebih ringan, ya. Ada beberapa jenis katrol. Ada katrol tetap, ya. Ada katrol bebas dan ada katrol rangkap, ya. Yang keempat ada roda berporos, ya. Roda berporos itu roda yang menghubungkan dengan sebuah poros, di mana poros itu dapat berputar bersama-sama. Contohnya sepeda, roda sepeda itu ada porosnya. Ada roda mobil, ada roda pedati atau setir mobil, itu menggunakan roda berporos. Sudah paham anak-anak? Bisa ditanyakan kepada Bu Guru kalau belum paham. Iya, untuk hari ini, ya, kita bentuk diskusi kelompok dengan teman kalian, ya, di mana nanti Bu Guru yang akan menilai tugas-tugas kalian, ya. Nanti dikasih Bu Guru tugas diskusi per kelompok, ya. Habis itu nanti kita diskusikan bersama-sama dan nanti dinilai sama Bu Guru. Oke? Nah, alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai, dan saya sebagai
guru kelas tangkap ya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri dan pembelajaran kita mulai, kita selesai ya. Kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa sesuai dengan agama masing-masing. Berdoa mulai, selesai. Alhamdulillah bertemu lagi di minggu depan, dan alhamdulillah pembelajaran kita lancar hari ini ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.